Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk mata kuliah perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unisnu Jepara. Pada sesi pertemuan kali ini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan di pokok bahasan, yaitu di pengantar pajak. Jadi pada pokok bahasan pengantar pajak di sini ada beberapa hal yang nanti kita bahas, jadi nanti kita pelajari, yaitu terdiri dari sub pokok bahasan. Yang pertama adalah terkait dengan di stelsel pajak. Setelah stelsel pajak, kemudian kita akan belajar yaitu di sub pokok bahasan asas pemungutan pajak. Setelah asas pemungutan pajak, kemudian kita lanjut pada sistem pemungutan pajak. Dan yang keempat adalah di hambatan dalam pemungutan pajak. Yang kelima adalah terkait dengan di hutang pajak. Dan yang keenam adalah tarif pajak. Jadi ada 6 sub pokok bahasan di pengantar pajak. Untuk sub pokok bahasan yang pertama yaitu di stelsel pajak. Jadi apa sih sebenarnya stelsel pajak itu? Jadi pajak itu merupakan suatu sistem yang diatur dalam undang-undang. Jadi sesuai dengan di pengertian pajak bahwa iuran yang dapat dipaksakan ada aturannya di dalam undang-undang. Itu jadi undang-undang itu salah satunya juga mengatur terkait dengan di tata cara untuk pemungutan pajak. Jadi sistem pemungutan pajak atau yang biasa disebut dengan stelsel pajak. Jadi itu merupakan sistem pemungutan pajak yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Jadi stelsel pajak itu merupakan sebuah sistem. Sistem untuk apa? Jadi sistem untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh para wajib pajak. Jadi terkait dengan di stelsel pajak itu, jadi stelsel pajak itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada yang namanya stelsel nyata atau stelsel real. Yang kedua adalah di stelsel anggapan atau stelsel fiktif. Dan yang ketiga ada di stelsel campuran. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan di stelsel nyata atau real. Apa sistem pemungutan pajak yang dinamakan dengan di yang berjenis stelsel nyata atau real di sini? Jadi stelsel nyata atau real itu merupakan salah satu jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada objek atau penghasilan yang diperoleh sesungguhnya, atau bisa dikatakan adalah penghasilan nyata untuk pajak penghasilan. Jadi mengetahui dengan kondisi yang demikian itu pemungutan pajak baru dilakukan pada akhir tahun. Itu di stelsel nyata. Jadi karena dilakukan di akhir tahun, jadi dengan begitu penghasilan yang sesungguhnya dapat diketahui kemudian atau disebut dengan sistem pemungutan pajak di belakang, atau dalam bahasa asingnya adalah naiving. Itu di stelsel nyata atau real. Jadi kelebihan dari stelsel nyata atau real di sini itu adalah perhitungannya didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya. Jadi penghasilan yang sesungguhnya dan hasil yang diperoleh akan lebih akurat dan real. Sedangkan tentu saja ada kekurangannya. Jadi kekurangannya adalah karena pajak itu dibutuhkan untuk pembiayaan sepanjang tahun, maka pelaksanaannya pun tidak dapat dikatakan dengan mudah. Sehingga
mengakibatkan jadi wajib pajak itu merasa dibebani jumlah pembayaran pajak yang tinggi, sementara jumlah kas yang tersedia belum memadai. Jadi atau bisa berakibat setiap wajib pajak akan membayar pajak pada akhir tahun. Jadi sehingga jumlah uang yang beredar itu juga akan terpengaruh. Itu di sini. Selain itu, kelebihan dari stelsel real di sini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, ya, yaitu sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya. Jadi besarnya pajak yang sesungguhnya terutang, jadi karena pemungutan pajak dilakukan setelah tutup buku. Jadi dengan demikian, penghasilan yang sesungguhnya akan diketahui dengan sistem pemungutan pajak yang real, yang nyata ini, atau stelsel real. Sedangkan kelemahannya bisa juga jadi pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode, ya, jadi setelah penghasilan real diketahui. Jadi padahal pemerintah lebih dahulu membutuhkan penerimaan pajak ini untuk pengeluaran sepanjang tahun, ya, dan tidak hanya di akhir tahun. Ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam kaitannya di sistem pemungutan pajak atau stelsel pajak, yaitu stelsel real di sini itu merupakan pembebanan pajak berdasarkan pada jumlah nominal nyata objek pajak yang baru diketahui di akhir tahun pajak. Jadi contohnya adalah misalnya PPh pasal 25. Itu adalah contoh untuk misalnya di stelsel real. Yang kedua yaitu terkait dengan di stelsel anggapan. Jadi stelsel anggapan di sini atau stelsel fiktif, ya. Jadi jenis pemungutan pajak yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Jadi anggapan di sini yang dimaksud itu adalah dapat bermacam-macam jalan pikirannya tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Jadi menganggap, ya, seperti apa sih peraturan yang ada. Jadi dengan demikian, jadi untuk stelsel fiktif atau stelsel anggapan ini adalah menerapkan sistem pemungutan pajak di depan atau for hedging, ya. Misalnya penghasilan suatu tahun, jadi suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Jadi sehingga pada awal tahun pajak, jadi setelah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak yang berjalan. Jadi jumlah pajak yang dibayar di tahun sebelumnya atau yang terutang sebelumnya itu akan menjadi pajak yang terutang di tahun berikutnya. Itu di stelsel anggapan ataupun fiktif, ya. Jadi lalu apa? Jadi keunggulan dari stelsel fiktif di sini atau stelsel anggapan. Jadi keunggulan dari stelsel anggapan itu di sini pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Ya, sedangkan kelemahannya, jadi untuk kelemahan dari stelsel anggapan atau fiktif di sini adalah pajak yang telah dibayar, ya, wajib pajak. Jadi pajak yang telah dibayar oleh wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya. Itu di stelsel fiktif atau stelsel anggapan. Jadi dapat disimpulkan dari pemahaman yang awal tadi bahwa stelsel anggapan atau stelsel fiktif itu adalah pembebanan pajak berdasar pada jumlah nominal estimasi objek pajak yang diperkirakan di awal tahun pajak. Contohnya apa? Contohnya PPh pasal 21, ya, ataupun di PPh pasal 23. Jadi itu ditetapkan di awal tahun pajak, ya, itu. Kemudian yang ketiga yaitu sistem pemungutan pajak atau stelsel pajak yang ketiga adalah di stelsel campuran. Jadi jenis stelsel ini merupakan kombinasi, jadi gabungan antara stelsel nyata atau stelsel real dan stelsel anggapan atau stelsel fiktif. Jadi pada awal tahun, jadi besarnya pajak itu dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.
Jadi apabila kenyataannya jadi besarnya pajak itu lebih besar ya daripada menurut anggapan ya, jadi maka wajib pajak harus menambah pembayarannya. Ya, sebaliknya, jadi apabila besarnya pajak itu menurut kenyataannya lebih kecil ya daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihannya atau diresusitasi atau dapat juga dikompensasi. Ya, itu di stelsel campuran. Jadi kelebihan dari stelsel campuran di sini adalah pemungutan pajak ya sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak. Dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahannya, jadi kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan 2 kali, yaitu pada awal tahun dan pada akhir tahun. Itu di stelsel campuran. Jadi dari penjelasan di atas, jadi penjelasan yang sebelumnya saya sampaikan bahwa stelsel campuran itu merupakan pembebanan pajak berdasar pada jumlah nominal estimasi objek pajak yang diperkirakan tahun pajak. Kemudian disesuaikan dengan nominal terrealisasi di pertengahan tahun. Contohnya apa penerapannya di PPh pasal 29 ataupun di PPh pasal 25. Nah, itu untuk di stelsel campuran. Jadi penerapannya di Indonesia jadi berdasarkan undang-undang pajak ya, pajak penghasilan UU PPh, undang-undang PPh. Indonesia dalam proses pemungutan pajaknya itu menganut stelsel campuran. Jadi Indonesia itu menganut stelsel campuran. Contohnya, jadi penerapan stelsel campuran itu di Indonesia adalah mekanisme untuk PPh pasal 25, pasal 29. Jadi dalam pemungutan pajak penghasilan pasal 25, jadi pada awal tahun pajak, angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada SPT atau surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Jadi dalam menghitung jumlah pajak yang sesungguhnya di akhir tahun pajak atau PPh pasal 29, maka wajib pajak dapat mempertimbangkan kredit pajak atau PPh pasal 25 yang telah dibayarkan. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak, jadi atau pajak penghasilan pasal 29, maka wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut jadi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Itu untuk penerapan di stelsel ya campuran. Jadi dapat disimpulkan terkait dengan di jenis ya untuk stelsel pajak atau sistem pemungutan pajak itu ada 3, yaitu di stelsel real, stelsel anggapan atau fiktif, ya stelsel campuran. Jadi kalau stelsel real itu merupakan pembebanan pajak berdasar pada jumlah nominal nyata objek pajak yang baru diketahui di akhir tahun pajak. Contohnya adalah di PPh pasal 25. Sedangkan untuk stelsel fiktif itu adalah pembebanan pajak berdasarkan pada jumlah nominal estimasi objek pajak yang diperkirakan di awal tahun pajak. Contohnya adalah PPh pasal 21 dan 23. Sedangkan untuk stelsel campuran itu adalah pembebanan pajak berdasarkan pada jumlah nominal estimasi objek pajak yang diperkirakan di akhir tahun pajak. Kemudian disesuaikan dengan nominal terrealisasi di pertengahan tahun. Contohnya ada di PPh pasal 29. Sedangkan di Indonesia menurut Undang-Undang PPh, UU PPh itu menganut stelsel campuran. Jadi demikian untuk di stelsel pajak. Ya. Yang selanjutnya adalah di asas pemungutan pajak. Jadi seperti apa sih asas pemungutan pajak itu? Ya. Jadi seperti apa asas pemungutan pajak? Apa yang nanti dibahas di pemungutan pajak di sini, asas pemungutan pajak, silahkan untuk lihat materi selanjutnya, yaitu di video selanjutnya.